Pemirsa, satu buah bangunan semi permanen di Humbang Hasudutan, Sumatera Utara ludes terbakar. Diduga kebakaran berasal dari kompor gas meledak saat pemilik rumah tengah pergi bekerja. Rumah semi permanen di Dusun Parsambilan, Humbang Hasudutan, Sumatera Utara ludes terbakar Kamis sore. Saat kejadian, pemilik rumah yaitu Arifin Sinaga beserta istri sedang tidak berada di rumah karena bekerja. Berdasarkan keterangan saksi mata, api diduga berasal dari ledakan kompor gas. Warga sekitar langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya sehingga dapat mencegah api merembet ke bangunan sekitar. Nah, itu sumber api dari di mana? Sumber apinya nggak tahu, tapi kami lagi di luar. Pada saat itu apakah ada mobil damkar, Pak? Nggak ada. Berada di tempat ini? Nggak ada. Siapa yang menolong Bapak? Warga. Berapa orang yang menolong? Banyak. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut, namun seluruh harta benda serta surat berharga milik korban hangus terbakar. Dari Humbang Hasudutan, Sumatera Utara, Aris Manalu, iNews melaporkan. Komika Reza alias Coki Pardede ditangkap karena kasus narkoba. Polisi juga memeriksa seorang wanita yang diduga sebagai penyuplai sabu. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau, kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Cepetan. Ya akunya kaget bang. Ya. Coki Pardede diamankan di kediamannya di Pagedangan, Tangerang, Banten. Coki panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan tidak bisa mengelak ketika polisi sudah berada di dalam kamar. Polisi meminta Coki memberikan barang bukti narkoba yang disembunyikannya dan didapati ada di dompet miliknya. Coki Pardede ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu malam. Selain mengamankan sang komedian, di tempat berbeda polisi juga turut menangkap seorang wanita yang diduga sebagai penyuplai barang haram tersebut. Pertama adalah inisialnya RP, yang satu adalah inisialnya W. Kedua-duanya warga Tangerang Selatan yang sementara sekarang ini diamankan di Polres Metro Tangerang Kota dalam pemeriksaan bersama Polres Metro Tangerang Kota. Terkait masalah ini, pihak Majelis Lucu Indonesia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan berupaya berkomunikasi kepada pihak kepolisian. Muslim, saya Patrick Effendi. Kami dari Majelis Lucu Indonesia mengkonfirmasi bahwa berita tentang ditangkapnya Coki Pardede adalah benar dan kami menyerahkan segala proses hukum kepada pihak yang berwajib. Saat ini kami sedang berusaha untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan coba berkomunikasi sama pihak kepolisian dan juga pihak keluarga. Dan juga kami sekarang sedang alignment, sedang mengurus semua kewajiban-kewajiban kami yang harus kami lakukan atas partner kami Coki Pardede kepada semua klien dan juga kepada semua customer. Semua update berita akan kami konfirmasi dan kami update segera di channel Majelis Lucu Indonesia. Coki yang masih dalam pengaruh sabu diamankan bersama barang bukti alat suntik dan sabu sebesar 0,5 gram. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tertangkapnya Coki Pardede karena kasus narkoba, sebuah video yang menampilkan diskusi antara Coki dengan Tretan Muslim bersama petugas dari BNN beredar viral. Dalam video, petugas BNN mengatakan sabu akan terasa panas jika menempel di kulit, dan Coki kemudian mengiyakannya. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten yang diduga menjadi laboratorium narkoba jenis sabu. Diduga laboratorium ini dimiliki dan dikelola oleh jaringan internasional. Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten kemarin. Diduga rumah elit ini dijadikan laboratorium narkoba jenis sabu. Polisi langsung memasang garis polisi. Pengungkapan kasus berawal dari satu orang yang diamankan di kawasan Kalideres, Jakarta Barat.
Polisi mengembangkan kasus ini dan berhasil menggerebek rumah elit yang diduga dijadikan laboratorium narkoba. Belum diketahui terkait jumlah barang bukti sabu yang ditemukan. Ini karena memang sekarang kita sedang melakukan pendalaman, kita sedang melakukan pengejaran. Memang indikasi yang kita temukan dari hasil pengembangan di wilayah Kalideres, ya, wilayah Kalideres Jakarta Barat, dengan melakukan pendalaman tersebut kita mengindikasikan kita menemukan lab yang memproduksi sabu. Dan hasil indikasi awal yang bisa kita sampaikan ini adalah jaringan internasional. Hingga saat ini, polisi masih mendalami dugaan adanya pelaku lain yang diduga laboratorium ini merupakan jaringan internasional. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tim gabungan Bea Cukai Madura, Pemkab Pamekasan, dan Satpol PP serta TNI Polri mengamankan puluhan karton rokok ilegal dari sejumlah pasar tradisional. Razia digelar menyusul maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran yang berpotensi merugikan pendapatan daerah dan negara. Tim gabungan Bea Cukai, Pemkab, Satpol PP, dan TNI Polri menggelar razia di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Mereka menyasar para pedagang yang menjual rokok tanpa cukai atau rokok ilegal. Tak hanya di satu toko, razia digelar di sejumlah kios dan pasar tradisional. Hasilnya, petugas gabungan mengamankan puluhan karton rokok ilegal tanpa cukai. Rokok ilegal ini lantas disita dan dibawa petugas. Sebagai efek jerah, petugas memasang stiker peringatan agar tidak lagi memperdagangkan rokok ilegal. Lewat razia ini, pihak Bea Cukai berusaha menekan maraknya peredaran rokok tanpa cukai alias rokok ilegal, mengingat peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan pendapatan daerah dan nasional. Padahal pendapatan dari penjualan rokok menjadi sumbangsih bagi pembiayaan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sasarannya kita akan menuju ke 13 kecamatan di Pamekasan ini, dan semua desa akan coba kita telusuri. Tapi tujuan utama kita sebenarnya adalah yang pertama kita utamakan edukasi ke masyarakat, dan juga apabila nanti ditemukan pelanggaran akan kita tindak lanjuti dengan penindakan terkait keberadaan rokok ilegal. Yaitu yang pertama yaitu maraknya keberadaan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan. Yang kedua yaitu dengan adanya amanat dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.07/2020 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi DBH-CHT tahun 2021 yang masuk di bidang penegakan hukum, yaitu ada program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Razia seperti ini juga akan digalakkan di daerah lain di Pulau Madura demi menekan peredaran rokok ilegal. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Didi Prianto, iNews melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan informasi ratusan orang di Purwokerto, Jawa Tengah berebut vaksin Sinovac. Tetaplah bersama kami di iNews.